Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam Sabda Pagi, Rabu 17 Januari 2024 dari Gemim Sion Winangun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya jemput kita untuk berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, di pagi ini kami boleh lagi dibangunkan dari petiduran kami. Kami akan mengawali segala kegiatan kami di pagi ini Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu, bermohon Tuhan kiranya memberkati kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh melakukan segala kegiatan kami. Tuhan kiranya memberkati segala sesuatu yang akan kami kerjakan, bahkan yang kami rencanakan sepanjang hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Diberkati kami semua Tuhan, diberkati semua orang yang boleh mendengar dan boleh merenungkan bahkan melakukannya. Untuk hamba-Mu yang akan berkata-kata, Tuhan memberkati hamba-Mu, dan biarlah apa yang diperkatakan hanya benar-benar berasal dari Tuhan sendiri. Terpuji Engkau Tuhan Allah, sumber berkat, sumber kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di pagi ini diambil dari Matius 7 ayat 19 hingga ayat 20. Matius 7 ayat 19 hingga ayat 20 begini. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tema kita di hari ini yaitu hidup yang memberi manfaat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pada beberapa waktu yang lalu melalui wawancara salah satu siaran televisi swasta nasional menghadirkan seorang perempuan, anak seorang tukang becak yang berhasil dalam studi mulai dari tingkat S1, strata 1, S2 sampai S3 dengan kemampuan indeks prestasinya mencapai 4,0. Ini berarti dia dapat meraih penghargaan akademik tertinggi, yaitu yang disebut summa cum laude. Dan sudah barang tentu prestasi hidup dari anak tukang beca ini bukan hanya menjadi kebanggaan orang tua, tetapi juga semua orang, baik di dalam keluarganya maupun di lingkungan masyarakat, bahkan bagi semua orang yang menyaksikan siaran televisi waktu itu. Bapak Ibu, prestasi yang diraih oleh anak tukang becak itu tentu bukan persoalan yang ringan, karena hal itu membutuhkan perjuangan yang sangat berat, yaitu belajar dan terus belajar, bahkan terus berupaya, sehingga prestasi yang diraih itu tetap konstan dan tidak surut, melainkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Ini berarti dia telah membuat hidupnya menjadi bermakna dan memberi manfaat, baik bagi dirinya, orang tuanya, maupun bagi teman-teman seperkuliahannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan hari ini juga sebenarnya menunjuk pada soal hidup yang memberi manfaat. Sebab Yesus Kristus memberi perumpamaan bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Maksudnya ialah bahwa hidup itu harus memberi sesuatu yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Memang
ada banyak pohon yang menghasilkan buah tetapi tidak bermanfaat. Misalnya, buah yang dihasilkan busuk atau matang sebelum waktunya atau disebut tinasi. Bapak Ibu, mengenai pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, Yesus Kristus juga pernah memberi perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Hal ini tertuang dalam Lukas 13 ayat 7 yang berkata, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara-saudaraku, dengan demikian sangat jelas maksud dari firman Tuhan hari ini, bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak hanya terbatas pada soal percaya saja, tetapi harus memberi buah yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Suka menolong, tidak menganggap diri lebih benar dari orang lain, rela melayani Tuhan tanpa pamrih, rela berkorban harga diri untuk mengampuni. Pendek kata, hidup harus memberi manfaat agar Yesus Kristus terus dimuliakan dari dan dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami renungkan, apa yang sudah kami baca ini dapat kami mengerti. Kami boleh memberikan buah yang baik dan kami menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kami, termasuk dalam kehidupan keluarga kami, baik sebagai anak, sebagai orang tua, bahkan pun sebagai kehidupan kami dalam bergereja, berjemaat dan bermasyarakat. Ini doa kami Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya sabda pagi ini memberi kekuatan yang baru untuk kita dalam kita mengarungi kehidupan di hari-hari ini. Amin. Shalom.